Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Uniquesha dengan NIM 00231776. Di sini saya akan menjelaskan tentang LO, seorang pria datang ke klinik dengan keluhan sudah 2 hari ini dia sakit perut dan muntah. Dari keterangan pasien mengeluh sakit seperti terbakar regio epigastrika menjalar ke tenggorokan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi dari esofagus dan gaster. Kemudian untuk poin yang kedua saya menjelaskan tentang neurovaskularisasi yang berperan di esofagus gaster. Untuk yang pertama kali ini anatomi esofagus dan gaster. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi esofagus. Di anatomi esofagus ini sistem digestif bermula dari rongga mulut yang berlanjut melalui faring menuju traktus gastrointestinalis dan termasuk kelenjar aksesori seperti kelenjar mulut dan pankreas, hati, dan empedu. Esofagus merupakan organ tabung terdiri dari otot yang menghubungkan faring dengan lambung yang berperan sebagai transportasi makanan yang ditelan. Esofagus panjang 25 cm dan mencapai kartilago cricoidea yang berproyeksi pada vertebrata cervicalis ke-6 menuju saluran masuk lambung atau kardias tinggi vertebrata thoracalis ke-10. Panjang anatomis esofagus relatif dapat diabaikan untuk diagnosis. Di sini disampaikan jarak dari lengkung gigi karena dalam pemeriksaan endoskopi saluran pencernaan bagian atas, panjang rongga mulut dan faring harus diperhitungkan. Di sini ada orofaring, kemudian di sini ada epiglotis, piriform fossa atau rekes, thyroid cartilage, di sini ada cricoid cartilage, kemudian di sini ada muscle part of inferior pharyngeal costricular muscle, kemudian ini adalah aortobronchial constriction, kemudian di sini ada trachea, kemudian ada aorta, left main bronchus, kemudian untuk di daerah dada atau torak itu untuk di sini dia itu melewati daerah cervicalis, kemudian ada melewati daerah thoracalis dan abdominalis. Nah, untuk anatomi gaster di sini itu ada fundus gracticus yang ada di superficial. Kemudian di sini ada katup yang memisahkan dari esofagus dan gastrik, namanya incisura kardiak. Di sini adalah pars kardiak. Kemudian di sebelah minor ada curvatura gastrik mayor, kemudian ada incisura angularis, kemudian di sini adalah pilorum. Kemudian pilorum, di dalam pilorum sini ada pilorum canalis, kemudian di sini ada jalan saluran pilorum menuju duodenum, kemudian di sini ada corpus gastricum, kemudian di sebelah sini ada curvatura gastrica mayor. Untuk neurovaskularisasi yang berperan di esofagus itu, untuk yang pertama saya akan membahas tentang ini aja ya, pars canalis. Saya akan menjelaskan tentang arteri esofagus, yaitu arteri esofage pandangan ventral, yaitu bagian esofagus mendapat suplai darah dari arteri, yaitu dari pars cervicalis, yaitu dia itu ada arteri thyroidea inferior. Kemudian pars thoracica, dia itu esophageal dari aorta thoracalis. Kemudian ada pars abdominalis, dia itu dari arteri gastrica sinistra dan arteri plenica inferior. Arteri dan vena trea bersesuaian dengan pembuluh darah pars
cervicalis dan thoracika. Kemudian untuk vena esophagealis dan vena esophagae pandangan ventral. Anyaman vena pada adventitia akan dialirkan ke dalam beberapa vena, yaitu ada pars cervicalis yaitu vena thyroidea inferior, ada pars thoracica yaitu melalui vena azygos dan vena hemiazygos di dalam vena cava superior. Ini. Terus abis itu ada pars abdominalis bagian inferior esophagus tersambung melalui vena lambung atau vena gastrica sinistra dengan sistem vena portae. Koneksi ini dapat digunakan pada kasus tekanan tinggi vena portae, hepatis atau hipertensi porta sebagai anastomosis portocaval. Kemudian anyaman vena yang kuat pada tunika adventita berhubungan dengan vena submukosa. Darah mengalir melewati vena azygos kanan dan vena hemiazygos kiri berjalan menuju vena cava superior. Pada bagian bawah esofagus juga terdapat aliran bawah melalui vena curvatura minor lambung atau vena gastrik dextra dan sinistra terhubung ke vena portae hepatis. Nah, untuk arteri di lambung yaitu pertama ada curvatura minor. Curvatura minor itu ada arteri gastrika sinistra atau langsung dari truncus coeliacus. Nah, di curvatura minor ini juga ada arteri gastrika dextra dari hepatica propria. Kemudian arteri lambung juga ada curvatura mayor. Di sana ada arteri gastromenalis sinistra dari arteri splenica linalis. Kemudian ada arteri gastromentalis dextra dari arteri gastroduodenalis yang berasal dari arteri hepatica communis. Pembuluh ini juga memberikan suplai ke omentum majus. Kemudian ada fundus. Fundus itu ada arteri gastrici brevis pada area hilus limfa dari arteri splenica. Kemudian di sisi posteriornya itu arteri lambung ada arteri gastrika posterior. Pada 30-60% kasus berasal dari arteri splenica yang berada di belakang lambung. Kemudian vena-vena lambung yang inti itu ada curvatura minor. Dia itu vena gastrika sinistra, kemudian ada vena gastrika dextra mengalir menuju vena porta hepatis. Vena ini akan beranastomosis dengan sistem azygos melalui vena esophagae sehingga tersambung juga dengan vena cava superior. Kemudian ada curvatura major yaitu vena gastromentalis sinistra menuju vena splenica. Kemudian ada vena gastromentalis dextra menuju vena mesenterica superior. Kemudian di fundus itu dia itu ada vena gastricae brevis atau menuju vena splenica. Untuk di sisi posteriornya itu vena gastrika posterior pada 30-60% kasus itu menuju vena splenica. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.